Halo para sahabat Suyanto.id, ketemu lagi hari ini, saat ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai skema pengangkatan ASN dalam skenario P3K. Selamat datang dan bergabung lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan belajar sepanjang hayat. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Didik Suhardi, PhD. Beliau adalah saat ini staf ahli transformasi birokrasi di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga merangkap sebagai staf ahli stabilitas politik dan pemerintahan. Beliau sebelum di Menko PMK juga sebagai Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo, selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suyanto. Waalaikumsalam, apa kabar Pak Didik? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Pak Yanto semoga dan sehat semua. Sehat Pak Didik, kita harus sering bercanda supaya imunitas kita naik, karena karena pandeminya ini semakin meningkat dan banyak orang-orang OTG berkeliaran di sekeliling kita. Betul Pak, makin parah ini. Ya, betul. Banyak aja tiap hari. Ya. Yang kena itu COVID. Ya. Nah, ini Pak Didik, banyak kawan-kawan kita, kolega kita, para guru yang tentu saja siap-siap akan melamar P3K, yang sebetulnya belum tahu benar apa sebetulnya itu. Apa sebetulnya Pak Didik menurut aturan perundangan kita itu? P3K, ada ASN, ada P3K. Apa yang membedakan di antara kedua itu? Dilihat dari hak dan kewajibannya. Pak Didik, monggo. Baik Pak Prof. Suyanto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para pecinta Suyanto.id. Ya. Betul ya Pak? Ya, Suyanto.id. Ya, yang dengan setia mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, itu ASN itu ada dua, ya, yaitu ASN yang namanya PNS dan ASN yang disebut dengan P3K atau pegawai pemerintah. Saya menyela. Jadi di undang-undang itu masih ada istilah PNS, tidak diganti ASN. Ya, jadi ASN itu ada dua, ya, ada dua. Satu namanya PNS, pegawai negeri sipil, yang satu namanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ASN aparatur sipil negara itu terbagi dua, yaitu PNS dan P3K. Oke. Jadi yang sekarang yang mungkin yang akan kita bicarakan adalah tentang P3K, gitu ya Prof ya? Betul. Jadi dalam Undang-Undang ASN itu jelas terbagi dua itu. Nah kemudian undang-undang itu diterjemahkan dalam namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang khusus mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Nah, di situ jelas bahwa P3K itu apa, itu jelas. Ya, di situ dikatakan bahwa namanya P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia, ya, yang memenuhi syarat tertentu, ya, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan itu sekarang bukan hanya PNS saja, tapi termasuk P3K. Nah, itu Prof, itu aturan yang tertuang dalam Undang-Undang ASN, kemudian diterjemahkan dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018. Jadi
Bapak Ibu para pecinta suyanto.go.id bisa membaca lebih jelas PP 49 tahun 2018 itu. Itu, Bro. Ya oke. Ini channelnya Pak Didi, suyanto.id, tidak pakai go ya. Jadi Suyanto.id ya, maaf. Ya, suyanto.id. Nah, tadi kan dikatakan berdasarkan PP itu orang-orang yang mengabdi atas dasar perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu. Berarti sekali ditandatangani itu misalkan saja merujuk sesuai dengan umurnya. Misalnya umurnya sekarang 30, maka kalau pensiunnya 55, nanti di tahun pensiun itu berakhir atau kontraknya itu bisa sewaktu-waktu dihentikan di tengah jalan. Gimana, ada aturan yang jelas belum itu? Jadi kontrak P3K ini tergantung dengan kebutuhan organisasi, Rob, ya. Ini misalnya kalau seorang guru, ya, misalnya itu bisa aja guru itu dikontrak sampai dengan usia pensiun seorang guru gitu. Jadi kalau guru itu misalnya pensiunnya 60 ya, dia bisa dikontrak sampai dengan umur 60. Ya. Makanya P3K ini kan menjadi salah satu skema yang digunakan oleh pemerintah ketika ada tuntutan dari para guru honorer yang ada di sekolah negeri agar mereka bisa masuk skema menjadi aparatur sipil negara. Cuma karena secara persyaratan ya banyak guru-guru honorer yang di sekolah negeri ini tidak memenuhi syarat, misalnya umurnya sudah melebihi 35 tahun, ya kan, itu karena tidak bisa menggunakan skema PNS, maka jalan keluarnya adalah menggunakan skema P3K, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu yang waktu tahun 2019 itu menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintahan dan kelihatannya sampai sekarang diteruskan seperti itu. Gitu, Pak. Oh, jadi sebenarnya skema P3K itu memiliki misi yang mulia untuk menyelamatkan para guru honorer kita yang sudah tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ASN PNS. Betul, Bro. Dan itu saya kira ini hak-haknya juga sama, Bro. Jadi mereka juga dapat gaji dan tunjangan, kemudian dapat cuti, dapat perlindungan, kemudian pengembangan kompetensi, ya itu dapat. Memang yang tidak itu adalah masalah pensiun tadi, pensiun yang itu khusus untuk PNS. Nah, namun demikian itu pensiun itu saya kira bisa dibuat skemanya sendiri ya untuk para P3K ini, misalnya melalui menabung, melalui koperasi, melalui usaha-usaha kecil yang saya kira itu bisa disiapkan sejak awal supaya ketika nanti selesai sebagai pegawai P3K itu mereka tetap bisa survive sampai setelah selesai sebagai pegawai P3K. Jadi hak-haknya hampir sama, Pak. Jadi tinggal memang masalah pensiun aja yang dia tidak punya. Iya, jadi haknya sama, hanya pensiun yang tidak ada. Tadi belum dijawab pertanyaan saya mengenai kalau sesuai kebutuhan organisasi, ketika organisasi katakan sekolah sudah tidak membutuhkan, berarti kontrak kerjanya itu bisa dihentikan atau mungkin ketika sekolah itu nggak membutuhkan dipindah ke tempat lain. Ya, itu kan P3K ini kan formasinya ditentukan oleh Pemda, Bro. Ya, oleh Pemda, pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah atau instansi yang bersangkutan menentukan untuk lapangan kerja apa saja lowongan kerja apa saja yang membutuhkan P3K. Dan di situ tentu sudah ditentukan mana yang durasinya. Mungkin ada yang setahun, mungkin ada yang 5 tahun, kalau guru bahkan sampai umur usia pensiun. Jadi misalnya seorang guru P3K di suatu sekolah, ya kebetulan sudah penuh gurunya, kemudian ada kelebihan
dia bisa saja guru P3K itu dipindahkan ke sekolah yang lain di wilayah di mana pemerintah daerah itu berada. Jadi misalnya guru di SMP 3 Depok, Sleman, bisa saja dia dipindah ke Prambanan, itu bisa, Bro. Ya. Itu karena itu kewenangan dari pemerintah daerah. Ya. Oh iya, jadi saya kira para calon pelamar P3K yang jumlahnya tahun ini kalau nggak keliru mencapai 1 juta ya. 1 juta, betul. Ya 1 juta. Kemarin Menteri sudah mengumumkan bahwa itu peluang bagi para guru honorer. Nggak perlu khawatir bahwa ketidakpastian kerja itu terjadi. Karena kontrak itu selalu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dalam arti formasinya itu ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kalau untuk guru saya yakin bahwa tidak akan, mungkin hanya kontraknya 5 tahun atau 10 tahun Pak Didi ya. Saya yakin itu hampir sampai pada usia pensiun. Karena guru sekarang ini sebenarnya formalnya kan masih kurang, guru kita itu 300-an ribu kalau nggak keliru. Guru-guru kita yang diangkat zaman Orde Baru tahun 70-an ratusan ribu itu kan sudah pada pensiun dan belum diganti. Benar nggak itu data seperti itu Pak Didi? Ya, jadi ini perlu saya sampaikan bahwa guru itu setiap tahun yang pensiun itu hampir kurang lebih 50.000. 50.000. Jadi kekurangan guru di lapangan itu memang saya kira luar biasa. Nah, kekurangan guru itu kemudian oleh sekolah, oleh pemerintah daerah diisi oleh guru namanya guru honorer. Walaupun istilah honorer sendiri itu sebetulnya dalam PP 48 tahun 2005 dulu sudah tidak ada, tapi kenyataannya di lapangan ada. Ada ya. Nah, oleh karena itu ini saya kira ini suatu hal yang sangat bijaksana, akhirnya pemerintah membuka peluang melalui P3K ini. Nah, guru honorer kita di sekolah negeri di lapangan itu, Prof, jumlahnya ada kira-kira 742.000. Bayangkan, 742.000 itu adalah guru-guru honorer baru ya, yang sebagian besar sebetulnya sudah diangkat melalui skema PP 48 tahun 2005 yang lalu zaman Pak SBY. Nah, kemudian muncul lagi 742.000 ini. Nah, sekarang dengan dibukanya formasi 1 juta guru P3K, maka ini saya kira ini peluang luar biasa. Oleh karena itu, saya kira Bapak Ibu guru yang sekarang statusnya honorer di sekolah negeri ini perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya, dan kerja ekstra keras. Jangan sampai nanti sudah, bayangkan dibuka 1 juta padahal guru yang ada di lapangan hanya 742.000. Artinya kan demand-nya lebih besar dari supply-nya, Bro. Ini kan luar biasa. Nah, oleh karena itu jangan sampai nanti, karena pengalaman sebelumnya ada guru-guru honorer itu hasil tesnya 0. Ya. Ini jangan sampai terjadi. Makanya ini artinya ini pasti inilah pemerintah pasti membuka semacam afirmasi lah ya, bagaimana supaya para guru honorer ini diupayakan betul supaya bisa diterima, tentu dengan persyaratan-persyaratan sebagai seorang guru. Karena kan guru ini kan ketika masuk di sekolah itu kan akan mendidik anak-anak kita ya sampai dia lulus. Nah, tentu kita tidak ingin juga guru-guru kita di lapangan itu kemudian diseleksi sembarangan, kemudian nanti mereka mengajar yang tentu ini akan kita berhadapan dengan kualitas ya. Bagaimana juga kan itu ada istilah the quality of the school will not exceed the quality of the teacher, kan gitu, Bro. Ya. Bahwa kualitas dari sekolah itu tidak akan melebihi kualitas dari gurunya. Jadi oleh karena itu ini saya kira penting, walaupun di era sekarang saya kira anak-anak itu bisa belajar dari banyak media ya, tapi saya kira ungkapan tadi tetap saja berlaku ya. Ketika itu terjadi di sekolah-sekolah tertentu yang memang
guru adalah satu-satunya menjadi sumber belajar. Ya, saya lega mendengar kata Pak Didik bahwa akan ada tes itu. Karena saya pernah dengar bahwa tes nggak ada, jadi otomatis. Kalau otomatis kan ibarat seperti beli kucing dalam karung. Oleh karenanya saya kira pendidikan kita kalau digelontorin oleh guru secara secara otomatis tanpa tes juga bahaya. Karena guru honorer ketika di luar skema PP 48, yang PP 48 itu sudah diselesaikan, itu kan persoalannya PP 48 dulu kan yang dimaksud guru honorer adalah guru yang dibayar oleh APBN ataupun APBD. Betul, Di luar itu, ya kan, para kepala sekolah betul. mengangkat sendiri-sendiri, Ya, sehingga setiap bulan itu ribuan betul. yang muncul. Nah ini getahnya Ya, sampai di sini. benar. Ya itu sekarang Ya, diselesaikan oke. dengan skema P3K itu Oke. kan. Nah, Ya. ini betul, Pak. Ini jadi gini, P3K sekarang ini memang skema dari pemerintah juga, ini juga sekaligus sebagai pembelajaran ya, Prof ya. Ya. Supaya pemerintah itu tidak mengangkat honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga P3K yang 1 juta ini kelihatannya nanti akan menjadi beban APBD. Nah, Ya. jadi bukan APBD, jadi bukan APBN. Jadi oleh karena itu ini semoga ini pemerintah daerah betul-betul bijaksana ya menentukan berapa kebutuhan P3K-nya ya, sehingga dan itu dipertimbangkan juga dengan kebutuhan anggaran, walaupun toh APBD itu nanti sebagian juga ada dari bagian Pusat. dari APBN kan gitu kan. Jadi sebetulnya ini masalah kantong kiri dan kantong kanan saja. Ya, kantong kiri pindah kantong kanan. Nah, Ya, itulah saya kira yang perlu dicermati bagi guru calon P3K itu tidak ada pensiun. Sebab orang rata-rata yang berjuang mati-matian untuk menjadi PNS, Pak Didik ya. Walaupun PNS itu gajinya dibandingkan dengan yang lain mungkin ada yang lebih baik, tapi tetap ingin PNS. Apa itu yang dikejar? Ya pensiunnya itu. Tapi kalau yang P3K nggak punya pensiun, ya dikatakan Pak Didik tadi ya harus menabung. Kita meng-create yang disebut dengan passive income. Nah, menurut teori ekonomi, income itu akan terdiri dari konsumsi, saving, dan investment. Jadi pendapatan itu terdiri dari konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi saudara nanti yang P3K harus berjalan itu sambil nabung, misalkan diangkat 10 bulan beli bibit rambutan durian ditanam gitu kan, beli sawah kan gitu ya. Nanti pada saatnya pensiun itu sudah berbuah sehingga ada passive income. Passive income itu income yang datang nggak usah pakai kerja dengan sengaja. Jadi rambutan berbuah, kelapa berbuah, dan mengurangi pulsa. Dan saya kira nabung di tempat tabungan bank tidak menguntungkan, lebih menguntungkan nabung buah-buahan itu. Karena di bank itu kan kosnya tiap bulan 15.000, belum kena inflasi dan sebagainya. Kenapa setuju nggak gitu ya? Ya saya kira betul, Bro. Saya kira betul. Dan satu lagi saya kira yang penting bahwa memang generasi sekarang termasuk P3K itu harus betul-betul menerapkan pola hidup sehat ya. Ya, betul. Hidup sehat. Pola hidup sehat itu ya misalnya tidak merokok, berolahraga ya, membiasakan kehidupan yang normal ya. Jangan sampai kemudian tidak melakukan yang kehidupan yang tidak teratur sehingga itu akan membebani biaya di kemudian hari. Atau berpotensi berpotensi untuk terjangkit penyakit yang itu akan membebani di kemudian hari. Jadi oleh karena itu saran Prof Yuyanto tadi sangat arif dan saya kira bagus sekali untuk melakukan hidup sehat, hidup hemat, sehingga nanti kita akan di hari tua nanti akan insya Allah tidak kesulitan di kemudian hari. Ya, seperti misalkan hidup yang rasional lah. Kadang-kadang kita itu makan
tidak bisa tapi beli pulsa bisa. Itu Nah, nah, betul. luar biasa Pak Beli Didik. rokok, ya. Merokok. Rokok sehari 2 bungkus itu, wah itu luar biasa itu. Kalau Itu 2 bungkus sehari kan berarti setahun sehari 25.000 kali sebulan ya hampir 600.000. ya, 600.000. ya, Nah, kalau itu ditabung kan luar biasa, Bro. Nah, ya, ini saya kira masalah bagaimana mensosialisasikan pola hidup sehat ini penting, Bro. ya, Dalam rangka untuk meningkatkan ini pola hidup sehat, ya. ya, Pola hidup sehat, kuat dan bermartabat saya kira juga. ya, betul. Karena Betul. kan dengan semakin modernnya Indonesia ya, semakin majunya Indonesia, pola hidup sehat itu kan nanti tentu pola hidup sehat bermartabat itu orang nggak bisa lagi merokok sembarangan, Ya, kemudian di transportasi umum pada merokok. Nah, yang kayak gitu kan sekarang ini masih terjadi ya. Oleh karena itu sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa P3K ini diberlakukan, kemudian tidak ada pensiun, ini tentu ini juga memerlukan pola hidup yang sehat tadi. ya, ini semua pembelajaran bagi kita semua. Baiklah, Pak Didik, karena waktu yang membatasi kita, terima kasih. Saya sangat senang sekali Ya, ketemu Prof. Pak Didik, walaupun di Terus, Zoom, ya, terus berkarya terus. Insya Allah, ya, Semoga karya-karya Prof. Suyanto tetap dinantikan ya. amin. Itu Ya, banyak hal yang bernas dan yang selalu diingat orang itu bahwa Prof. Suyanto itu humoris. Nah, itu yang itu membuat salah satu kenapa COVID takut pada kita. Itu karena kita sering humor sehingga imun kita naik. ya, betul. Terima kasih, Prof. Ya, Kesempatannya. betul. Baiklah, begitulah para rekan-rekan dan sahabat suyanto.id, pertemuan kita dengan Bapak Didik Suhadi PSD, staf ahli transformasi birokrasi Kemenko PMK, kita akhiri. Dan tentu saja bagi saudara-saudara yang memiliki berbagai pengalaman, pengetahuan, mau berbagi, silakan hubungi kami di email redaksi@suyanto.id. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.